Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini mengawali pekan terakhir di bulan April 2025. Hari ini bertepatan dengan hari Senin 21 April 2025. Kita akan kembali memetakan untuk beberapa pair utama. Setelah satu hari Jumat kemarin kita tidak menganalisa karena di emas banyak broker yang menutup marketnya, mungkin di tempat lain ada yang buka, kita tidak bisa membaca yang biasa kita gunakan sehingga kita tidak menganalisa untuk satu hari Jumat kemarin. Hari ini kita kembali akan memetakan untuk beberapa pair utama baik XAU, Euro, Pound Sterling. Nanti kita akan coba yang lain-lain. Baik, sebelum kita menganalisa ya, jangan lupa teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, baru bergabung, subscribe, like, dan share videonya. Kita mengawali dari XAU USD hari ini. Mungkin di beberapa broker juga hari ini masih tutup. Silakan yang mungkin biasa dipakai sudah buka, bisa langsung melanjutkan untuk transaksi hari ini. Yang masih tutup ya bisa menggunakan pair yang lain. XAU USD hari ini sudah mulai kembali juga menguat lagi setelah beberapa hari terakhir masih didominasi oleh bullish ya, dengan harga tertinggi mencapai 3.360 sekian ya, sudah mencapai harga tertinggi di 3.360 sekian. Tentunya ini harga paling tinggi ya, harga tertinggi sepanjang sejarah, mencatat rekor tertinggi lagi, sehingga menjadikan emas menjadi incaran banyak pelaku pasar. Sekalipun tetap kita mewaspadai, berada di harga tertingginya, masih dipengaruhi oleh ekonomi global atau kondisi global, di mana masih terjadi perang dingin ya, terjadi perang ekonomi ya, China dengan Amerika masih menghangat dan dampaknya sungguh sangat luar biasa di berbagai sektor, termasuk di perdagangan mata uang, perdagangan saham, kripto, dan bahkan indeks minyak pun berdampak semuanya. Kita mencoba untuk menarik dulu garis trennya untuk emas ya. Terakhir setelah koreksi kembali mulai bergerak naik ya, kembali bergerak naik. Kita akan lebih mendekatkan, kita akan lebih memfokuskan pada pergerakan-pergerakan yang saat ini sedang berjalan, di mana pergerakan harga ini hampir menembus lagi atau hampir break dari level psikologis di hari-hari sebelumnya. Sehingga ini berpeluang, berpotensi akan kembali bergerak naik. Dari sisi teknikal tidak ada petunjuk yang sangat signifikan, dia akan kembali bergerak turun. Yang ada adalah momentum bullish yang sangat kuat. Dari histori yang ada, bullish masih menjadi pemegang utama dominannya. Kemudian kita simulasikan, kita nanti akan lihat apakah di akhir candle akan ditutup lebih tinggi lagi atau bahkan mungkin akan mulai ada reject ya, mungkin ada reject di sana. Kita akan menempatkan nanti
posisi buy setelah dia betul-betul berada di atas dari level tertingginya. Kita akan menempatkan kembali posisi buy dengan memastikan, meyakinkan bahwa kekuatan bullish masih betul-betul sangat kuat di sana. Kemudian jika ternyata di sana tidak mampu ditutup lebih tinggi, artinya sekalipun dia break namun tidak terlalu signifikan, kemudian juga diikuti oleh rejeksi, maka bisa juga nanti akan koreksi, ya, akan terjadi koreksi atau minimal akan sedikit banyak koreksi di sana. Kita coba untuk nanti memetakan seperti ini. Nah, akan kembali bergerak naik jika ternyata koreksinya tidak mampu menembus area retracement-nya. Nah, ini simulasi yang kita buat ya, karena pergerakan sekarang juga cukup signifikan sampai saat ini masih sangat kuat momentum bullish-nya, sehingga dipastikan akan kembali bergerak naik ya. Sehingga kalau bergerak naik maka simulasinya ya, kita tadi perkirakan hanya sampai di sini ya. Ini simulasi kalau nanti tutupannya dia hanya sekitaran di garis warna ungu di sana ya. Saya tandai dengan warna ungu untuk membedakan dengan yang lain. Kemudian karena pergerakan bullish-nya juga sudah terlalu dekat, kita akan geser dulu di posisi naiknya. Oke, karena momentumnya cukup besar, kita gunakan jarak yang juga cukup besar ya, cukup panjang untuk memastikan, untuk mengkonfirmasi bahwa kekuatannya betul-betul akan kembali lagi mendominasi. Kita menempatkan posisi di 3377 ya. Bullish kita tempatkan di 3377.04 ya, 043 atau 04. Kemudian untuk bearish-nya kita menempatkan di bawah warna ungu ya. Kita untuk bearish-nya karena dominan oleh bullish, kita menunggu betul-betul nanti terkonfirmasi sudah berada di bawah garis ungunya. Kita tandai garis entry-nya dengan warna biru ya, biar nanti terlihat jelas. Oke, kita tempatkan untuk selnya di 3353.69. Saya mengambil 2 digit di belakang komanya. Oke, yang pertama kita menempatkan posisi selnya di 3353.69 dengan target nanti yang terdekat kita tempatkan di 3345. Kita menempatkan targetnya di 3345.46 ya, kita ambil sekitar 800 ya, 8 poin.
Kita tarik lagi berikutnya untuk target yang kedua kita tempatkan di 3336. Targetnya 3345.46. Yang kedua di 3336. Poin 72. Oke, area uji bearish yang lebih kuat lagi nanti berada di kisaran 3316. Kemudian untuk jenuh jual kita menggunakan dasar 1 hari kemarin, kira-kira mendekati area supportnya di sana ya, kita tandai dengan warna merah. Oke, ini untuk area jenuh jual. Oke, kita tandai area jenuh jual di 3291. Ya, ini dasarnya pakai yang hari Kamis, mohon maaf ya, bukan hari Jumat ya. Kemudian kita lihat dari sisi yang di atas ya, nanti ternyata ketika dia mampu menembus level tertingginya atau resisten yang terdekat, kita menempatkan posisi di 3377.04 dengan target yang terdekat kita mengambil di berapa ini ya, 3385 ya. Di 3385 poin sekian ya, silahkan nanti bisa mengambil di poin berapa ya. Target terdekat kita tempatkan 3385.50 atau 51 silahkan ya. Kemudian yang selanjutnya kita menempatkan kembali untuk yang kedua, kita targetkan di 3393 ya. Ya, kita ambil di 3393 poin sekian. Ini untuk target yang kedua. 3393.73. Oke, untuk area jenuh belinya kita menggunakan dasar yang di hari Jumat, hari Kamis. Ternyata mendekati target sehingga kita ambil agak menjauh ya. Kita menempatkan area jenuh di 3412. Ini area jenuh beli. 3412 ya. Dasarnya apa? Dasarnya karena daily range kita ambil sebelumnya berdekatan dengan target dan potensi untuk bergerak naik masih sangat kuat, maka kita mengambil jarak yang lebih jauh ya, di atas 3400. Sekarang sudah 3393, sehingga untuk posisi 3400 masih sangat-sangat dekat di sana. Kemudian simulasinya tadi kalau nanti dia break tadi ya seperti ini, kira-kira dia akan kembali bergerak naik, kemudian waspada untuk koreksi ya, turun dan sebagai koreksi, bagian dari koreksi, kemudian diuji lagi di area supportnya. Kalau tidak mampu dia akan kembali bergerak naik. Nah, tentunya kita akan memperhatikan aspek ini sesuai dengan kriteria masing-masing, sesuai dengan SOP yang diterapkan masing-masing trader. Tidak bisa kita hanya menggunakan analisa orang sebagai dasar untuk kita entry, karena masing-masing punya opini, punya dasar untuk menentukan di mana saya yakin, di mana saya bisa mengkonfirmasi. Ini hanyalah masukan, ini hanya gambaran saja. Silakan disesuaikan dengan style masing-masing, dengan strategi yang digunakan.
dimanapun kita menempatkan posisi, selama itu sesuai dengan opini kita, SOP kita, tidak ada yang salah. Yang paling penting bukan kita entry-nya yang benar, tetapi sejauh mana kita disiplin dan selalu menggunakan aturan main yang kita buat, SOP yang kita jalankan. Salah di dalam kita menempatkan posisi tidak menjadi persoalan, karena yang paling penting adalah bagaimana kesalahan yang kita lakukan kita bisa tutup, kita bisa ubah menjadi potensi. Itu yang bisa kita sampaikan hari ini untuk di XAUUSD. Nanti di pair lain, di Bitcoin, Euro dan sebagainya kita akan sampaikan terpisah. Terima kasih, selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini kita bisa maksimum. Bagi teman-teman yang hari ini mungkin broker yang dipakai sudah tutup, silahkan menggunakan pair lain, atau mungkin bisa menggunakan broker yang hari ini sudah masih berjalan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.